Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-Imam al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa la tatakallam illa bi daruratin, dan janganlah kamu berkata-kata ketika ada di dalam jamban, illa bi daruratin, kecuali karena darurat. Wala tarfa' min siyabika illa al-qadra alladhi takhsha alaihi tanajjusa, dan jangan mengangkat oleh kamu dari pakaianmu kecuali yang diangkat akan kadar yang kamu takut atasnya akan terkena najis. Wastatir haitsu la yaraka syakhsun, dan berdindinglah engkau sekira-kira tidak melihat akan engkau oleh seseorang. Wab'ud, dan menjauhlah engkau bihaitsu la yusma'u minka sautun, dengan sekira-kira tidak terdengar dari engkau oleh suara. Wala yusamma minka rihun, dan tidak tercium dari engkau oleh bau. Wala tastaqbilil qiblata bidawlin, dan janganlah menghadap engkau akan arah kiblat dengan kencing. Wala tastadbirha bighaitin, dan janganlah kamu membelakangi kiblat dengan buang air besar. Wa qad yuta'adzaru fi'lu dzalika fi ba'dil abniyati, terkadang uzur oleh mengerjakan yang demikian itu pada sebagian bangunan. Fayughtafaru lil masyaqqati, maka dimaafkan karena kesulitan. Wallahu a'lam bissawab. Saudara sekalian yang mulia, siapa orang yang hidupnya pengen bahagia, maka hendaklah dia mengikut dan menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jagat raya ini sebagai uswah dan qudwah, baik pada persoalan ibadah maupun pada non ibadah, adat sehari-hari. Kesempurnaan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja mengatur urusan bernegara saja, bukan saja mengatur urusan ekonomi umat saja, bukan saja urusan-urusan ibadah saja, urusan keseharian, semuanya tidak lepas dari bimbingan dan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk bagaimana seorang muslim kalau mau masuk jamban. Pertemuan yang lalu telah banyak diurai. Malam hari ini adalah lanjutannya. Bagaimana muslim kalau pengen benar ikut Nabi ketika dia ada di dalam jamban. Kata Imam Haddad, wala tatakallam illa li daruratin, janganlah anda ngomong di dalam jamban itu kecuali karena darurat. Artinya kalau saudara buang hajat, saudara mandi, saudara pipis, jangan sambil nyanyi. Itu ampe 2 episode. Sid A Sid B habis belum kelar juga nongkrong di kamar mandi.
nyanyi aja nyanyi begitu, lagunya mana tak gendong Mbak Surip ora jelas. Maka saudara di kamar mandi itu jangan banyak ngomong, menyebabkan rezeki seret karena melanggar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya kalau nyanyi di kamar mandi juara 1 nantinya. Iyalah wong sendirian, mau siapa lagi, memang dia doang. Begitu, biar suaranya serak-serak bengak juga bengek ya, tetap aja juara 1, orang dia doang. Jangan ngomong lagi kencing begitu, jangan ngobrol aja. Illa li daruratin, kecuali bila darurat. Begitu, di tempat kencingnya dia airnya mati, bang, tempat lu airnya nyala nggak kerannya? Di sini mati, gua cebok susah. Oh, di tempat gua nyala. Oh iya, ngomong tuh nggak apa-apa. Atau ada kala jengking maranin temennya, kan nggak boleh ngomong, diem aja, dicatek-catek, jangan. Namanya akhafud dararain, jadi mengambil yang lebih sedikit bahayanya. Kalau ngomong melanggar adab Nabi, enggak ngomong, kita melanggar ajaran Nabi. Orang dicatek bahaya, enggak sembuh sehari 2 hari, begitu. Kita catek ular, begitu. Maka ambil yang paling ringan, ngomong aja, awas bang, ada kala jengking. Mana kala jengking Arab lagi, kan begitu. Jadi diomong darurat itu dalam kaidah hukum ad-darurah tubihul mahzurat. Darurat itu dapat membolehkan apa-apa yang tadinya dilarang. Wala tarfa' min siyabika illal qadra alladhi takhsha alaihi tanajjusa. Kemudian adabnya lagi, jangan diangkat pakaian kita kecuali diangkatnya seukuran khawatir terkena najis. Zaman dulu nih di Betawi itu WC-nya hektaran, bener nggak? Di kebon gitu. Itu jangan sampai kainnya dari jalanan udah diangkat aja. Itu orang ngelihat, ya Allah tuh jam gandul begitu. Jadi jangan tinggi-tinggi ngangkat kainnya karena ada aurat, begitu, kecuali khawatir terkena najis, itu bolehlah kita angkat, begitu. Ini adab kayak begitu. Mana lagi wastatir haitsu la yaraka saksun. Kalau buang hajat harus diberikan dinding penghalang biar enggak kelihatan orang. Buang hajat tuh sekarang sih beda sama orang dulu. Kalau orang dulu saudara, yang dekat dengan tempat kamar kita musola, musolanya dekat. Orang dulu ada kamar buat tempat sholat. Yang jauh dari rumahnya WC, jauh WC-nya. Kayak di Mekah, kan jauh WC-nya. Orang dulu. Kalau sekarang dibalik, yang dekat WC-nya, tempat sholatnya jauh banget, begitu tempat sholatnya. Jadi artinya makan lebih dekat daripada ibadah. Maka berkahan orang dulu begitu. Kudu ditutup kamarnya. Kalaulah kita udah di ruangan, kalau buang hajat enggak ada yang lihat, begitu.
Sebab di antara hikmah dihadirkan kita di jagat raya oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan illa liya'kulun, makan mulu makan. Ini yang harus difahami. Kemudian tempatnya kudu jauh. Wab'ud, menjauhlah anda di tempat yang gak dengar suara. Jangan sampai buang hajat kedengaran suaranya, kentut aja dut, jangan kedengaran. Bau enggak tercium, yang jauh. Ini adab-adabnya. Maklumlah rumah kita RSSS, ya di atasnya meja makan, di bawahnya sepiteng. Ya habis mana lagi mau keluar punya orang. Ya ini darurat. Memang rumahnya segitu-gitunya, mau ditaruh di mana lagi? Tempat nggak ada. Begitu. Gitu. Ini kudu menjauh. Ini adab. Supaya orang tidak terkena bau busuk dari kita. Coba kayak begitu aja dijaga oleh Islam. Mana ada, mohon maaf saudara, boleh tanya sama orang Kristen, adakah di kitab suci Anda diajarin sedetil ini? Di perjanjian lama ke Injilnya, apakah di kitab Kejadian, apakah di kitab Keluaran, apakah di kitab Imamat, apakah di kitab Bilangan, ataukah di kitab Ulangan? Adakah begitu? Kalau ada, di pasal berapa, ayat berapa? Insya Allah tidak ada. Apakah di Injil Perjanjian Baru, di Matius, Lukas, Yohanes, Markus? Tidak ada. Atau katanya kepada orang Yahudi di kitab Talmudnya, di pasal berapa, ayat berapa, sampai sedetil ini tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatur. Inilah Islam dinun kamil syamil, agama yang paripurna dan agama yang komprehensif. Segala sisi-sisi kehidupan anak manusia diatur, karena muslim tidak boleh lepas dari bimbingan apa yang dibimbing oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala tastaqbilil qiblata bi baulin. Kalau kencing jangan ngadep ke kiblat. Jangan ngadep Ka'bah, jangan. Kencing ngadep Ka'bah ndak boleh. Kencing, Ka'bah itu asyraful jihad. Jangan ngadep Ka'bah, ngadep kiblat. Dalam hadisnya nih Nabi bilang, walakin syarriqu aw gharribu. Akan tetapi kalau kencing ngadep timurlah, ngadep baratlah. Kenapa Nabi ngomong begitu? Karena Nabi posisinya di Madinah. Madinah itu sebelah utara Mekah. Kalau ngadep selatan ngadep Ka'bah, kalau ngadep utara mantatin Ka'bah. Posisi Madinah. Kalau Indonesia, Ka'bahnya di sebelah barat. Kalau ngadep barat ngadep Ka'bah. Maka maksud Nabi yang harus difahami, enggak terlek kalamnya Nabi. Begitu. Kalau kita ngadep selatan lah, ngadep utara lah. Cuman kata Imam Haddad, bisa terjadi kesulitan kita dalam satu tempat. Barangkali kita di bandara, toiletnya ngadep kiblat, tempat kencingnya. Ini bagaimana? Ya udah, darurat ini mah. Ente jangan ngadep selatan, nanti di bawah. Nanti kena satpam, ada CCTV, tangkap. Mana habis makan jengkol lagi 5 mangkok,
sama pete 3 papan. Lah kan kencingnya luar biasa, lebih harum dari kasturi. Begitu kan bahaya. Kalau darurat nggak apa-apa, wong darurat saudara. Namanya darurat. Kalau bisa jangan ngadep kiblat, jangan membelakangi kiblat, sampai segitunya diatur. Begitu. Kalau kencing, termasuk juga jangan membelakangi kiblat kalau buang hajat. Bagaimana kalau saudara kadongan ngencingnya ngadep kiblat biar enggak kena larangan agama? Itu rudal diputer ke utara. Paham enggak? Kalau enggak diputer ke selatan, enggak apa-apa, karena yang dilarang rudalnya itu. Begitu. Jadi kalau ditanya, lu kagak ngaji, emang apa? Enggak boleh kencing ngadep kiblat. Loh, gua kagak. Itu orangnya, adapun burung ngadep utara. Yang dilarang nih burungnya. Begitu. Itu burung permanen. Begitu. Itu diputer aja tuh burungnya biar enggak kena makruh, enggak dibenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Kita ikut Nabi yang kecil-kecil diatur. Ini Islam ngatur. Ampe minum Islam tuh diatur. Air nih jangan ditiup, tuh air panas ditiup, ya. Kalau mau begitu minum kopinya air dingin gitu, air panas, karena ditiup tuh bahaya. Begitu. Air itu di dalam ilmu fisikanya adalah H2O. Begitu. Sedang kalau ditiup tuh napas kita tuh CO2 itu bakal berubah begitu menjadi H2CO begitu, dan ini bakal jadi penyakit. Islam tuh mengatur. Jangan ditiup di air. Jangan. Biar adem ya buka aja. Biar adem. Begitu. Islam itu subhanallah. Begitu. Wala tastadbirha bighaid. Jangan membelakangi kiblat buang hajat besar. WC-nya ngadep utara, ngadep selatan. Arsitek itu berbicara keindahan. Maka kita yang mengatur. Kayak masjid begitu. Dia hanya mengatur indahnya begini, tapi prinsip dulu. Ini loh arah kiblatnya begini. Ini WC-nya kayak begini. Kita yang atur. Jangan dia. Dia kan berbicara keindahan. Sesudah prinsip agama baru ngomongin keindahan, supaya muslim tidak lepas daripada bimbingan dan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Begitu. Kata Imam Haddad, wa qad yuta'adzaru fi'lu dzalik fi ba'dil abniyah. Terkadang kesulitan mengerjakan semua ajaran ini dalam sebagian tempat. Ada kamar mandi, enggak ada sendalnya, alas kaki. Ya, bagaimana? Ya, kita enggak apa-apa. Dimaafin, wong udzur. Begitu. Enggak apa-apa. Atau tempat kencingnya ngadep kiblat, dari begitu. Enggak apa-apa.
wong uzur atau tempat kencingnya berdiri, uzur, walaupun Rasulullah tidak pernah kencing berdiri. Kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, idza haddatsakum ahadun bi anna Rasulullah yabulu qa'iman fala tusaddiqu. Bila ada yang dongeng sama anda Rasulullah kencingnya berdiri, jangan percaya, jangan percaya. Tapi ada hadis yang lain, pernah Rasulullah kencing berdiri karena tumitnya bermasalah, dengkulnya, yaitu enggak bisa untuk jongkok, jadi sehingga berdiri. Itu lain cerita, karena ada luka, namanya darurat. Jadi apa yang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa amat sangat luar biasa. Kalau orang faham, bukanlah ngaji yang sehari-hari kayak begitu, ngapaan timbang cebok aja diatur. Aduh, justru ini diantara kehebatan ajaran kita. Kagak ada agama mana aja ngatur sedetil apa yang diatur oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa para sahabat Nabi itu amat sangat peduli memperlihatkan, menceritakan apa yang dia lihat daripada kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kata Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu orang yang paling kasih sayang sama kita. Semua ajarannya amat luar biasa, ajarannya amat sangat hebat. Ampe ngadep kiblat diatur, kalau kencing jangan, kalau buang air besar apalagi. Itu yang kayak begitu tuh luar biasa. Betapa sahabat menukilkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sehingga muslim itu menarik hidupnya, tidak pengen jauh dari apa yang dipercontohkan oleh junjungannya. Dan tidak ada sehebat apa yang dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi ini luar biasa, begitu luar biasa. Ini yang kayak begini nih sebetulnya yang kudunya mah diceramahin tuh di maulid-maulid tuh, diterangin biar orang tuh tahu. Jangan dalil maulid mulu, dalil maulid. Ini siapa yang bilang maulid bidah? Mana orangnya nih? Mana? Timang begitu lagi juga yang hadir demen nama maulid, yang agak demen mah kagak bakalan datang. Begitu. Jadi enggak begitu, biar tahu bahwa Nabi ini mengatur kehidupan yang luar biasa. Biar kita tahu. Nih ngaji kitab ini nih kalau mau didongengin ampe tamat kitab kita, ngatur keseharian Nabi Muhammad. Makanya dalam ratib haddad yang telah dibagikan itu ratib namanya keberlimpahan barakah. Ratib haddad yang saudara pada punya tuh, di dalamnya ada doa yang dibimbing oleh Imam Haddad. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin.
Ya Allah, kurniakan kepada kami sempurna mengikuti Nabi Muhammad. Begitu mengikuti Nabi Muhammad sempurna itu tahu sunnah Nabi kawin doang, bahwa ini nikah sunnah Nabi itu doang gitu, ama malam Jumatan besok malam itu doang. Maka ajaran Nabi ini subhanallah amat sangat luar biasa saudara. Nah kalau kita pengen mulia nih wis kita enggak usah yang tinggi-tinggi, yang didongengkan Nabi kalau sholat ampe kakinya bengkak, wis lah itu mah berat. Kita bengkak kalau main bola, timbang nonton doang jagoannya kalah kakinya diadu-aduin ke tembok ya bengkak. Kalau ampe sholat bengkak mah saya kayaknya nggak yakin dah yang ngaji ini ngalamin bengkak kakinya ampe sholat. Pernah nggak? Nggak pernah. Kenapa tuh kakinya bengkak? Dirinya lama, dirinya lama, begitu dirinya. Imam Haddad tuh pernah ampe bengkak begitu, pernah. Saya sih belum nyontoh juga nih sama cucunya Nabi begitu. Jadi ampe sholat itu pakai tambang. Ini kan ada besi tuh di Assalam, kasih tambang. Buat apa? Buat apa tambangnya? Buat pegangan. Kakinya udah nggak kuat berdiri, tapi jiwa masih hobi sholat. Ampe pegangan, ampe mau jatuh-jatuh udah nggak kuat. Inilah yang disebut kakinya bengkak tuh Imam Haddad. Dikerjakan nih sama yang ngarang kitab kita ini umurnya baru 10 tahun. Kita mah ampe udah injury time nih umur, tinggal dikit lagi begitu, udah mau final aja nih umur begitu, belum pernah ampe kayak gitu-gitu. Yang nggak tahu barangkali takut dikata saya suudzon, takut nganggep remeh, ya nggak tahu. Saudara pernah nggak sholat ampe begitu-begitu tuh? Pernah nggak? Hah? Oh, nggak pernah. Sama saya juga enggak. Sampai pakai tambang-tambang. Imam Haddad dari umur 10 tahun pakai tambang-tambang. Kalau enggak emaknya bilang, Haddad, udah jangan begitu, berhenti Haddad. Kata Imam Haddad, kalau enggak emak saya larang dan kudu patuh sama emak, saya masih terus begitu. Karena paling dikit 100 rakaat sholatnya Imam Haddad itu paling dikit. Kayaknya kita mau lagi semangatnya aja ora dapet, lagi semangatnya aja. Orang taraweh aja milih berapa rakaat? 2-3. Wah lama. Musola sebelah aja, musola sebelah imamnya siapa? Kong Ahmad. Wah lama. Dah di gardu aja nongkrong. Akhirnya tarawih kagak sono kagak sini kagak. Begitu lagi semangatnya malam pertama kan semangat begitu. Tarawih begitu semangat. Emang apa semangat? Emang juga namanya juga babak penyisihan. Kalau babak penyisihan mah semangat. Entar kalau udah seminggu tuh baru udah sistemnya sistem gugur. Makanya alhamdulillah barisan taraweh juga makin maju, makin maju makin mundur. Maju kan luar biasa ya, bukan makin dikit. Karena juga babak iya sistemnya gugur. Maka yang ampe ujung taraweh itulah yang bakal jadi juara. Begitu, jadi juara tuh begitu. Kalau kita baru seminggu udah kalah, ya udah begitu. Itu kayak begitu. Ini Nabi saudara, ampe kencing diatur.
Sampai kamar kecil diatur, jangan ngadep kiblat. Ya Allah, sampai segitunya tuh Nabi ngajarin kita. Buat apa? Karena sayang. Nabi itu pengen umatnya masuk surga. Makanya Nabi pernah mengeluarkan statement, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Nabi, semua umatku masuk surga, umatnya Nabi, kecuali yang ogah moh gitu, diajak masuk surga enggak mau. Sahabat bertanya, qalu wa man aba ya Rasulullah, siapa yang mau? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang manut sama saya, dia bakalan masuk surga. Yang tidak manut, itulah yang emoh. Maka ngikut Nabi ini saudara, dari yang kecil-kecil, yang kecil-kecil aja lah, yang keseharian. Dan inilah hebatnya kita berisalatul muawanah. Imam Haddad nih ngajarin yang kecil-kecil, yang kadang orang kurang perhatian, padahal dari yang sepele di mata kita justru tinggi nilainya di mata Allah. Nabi bilang dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seorang kamu sebelum hawa nafsunya, sebelum pola pikirnya mengikuti ajaran yang aku bawa. Coba Nabi bilang nggak beriman, maka nggak masuk sama umat Nabi. Pelan-pelan kita biar masuk umat Nabi, pelan-pelan, ikuti dikit demi dikit. Saya banyak menganjurkan kepada teman majelis, baca sholawat sallallahu ala Muhammad 100 kali habis sholat. Buat apa? Biar kita dapat bimbingan cahaya Allah. Pelan-pelan ikut Nabi. Ngikut Nabi ini gampang-gampang susah. Begitu. Hal sepele kencing doang aja diajarin. Rasulullah luar biasa. Begitu. Jangan ngobrol ya. Coba yang kayak begitu keburu ngajari nama kita. Padahal Nabi itu jadi Rasul umur 40, wafat umur 63. Maknanya dalam kurun waktu 23 tahun selesai semua ajarannya, sampai Allah bilang al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, hari Arafah, hari haji wada, kusempurnakan dinul Islam. Agama ini dinun kamil, mengatur urusan pribadi, urusan rumah tangga, urusan bermasyarakat, bertetangga, sampai bernegara. Semuanya diatur. Tidak ada yang hebat kecuali ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa anak-anak kita mengidolakan Michael Jackson, mengidolakan artis anu? Karena mereka tidak tahu idolanya mereka siapa. Bagaimana sepak terjangnya Nabi, kurang tahu. Yang kayak begitu, ini yang kemudian amat sangat disayangkan. Kalau dia tahu, bakal ngefan dia sama Nabi. Rugi hidup jauh dengan Nabi Muhammad. Alangkah meruginya hidup kalau nggak kenal Nabi Muhammad. Tak kenal maka tak sayang.
tak sayang tuh maka tak ngikut. Ngikut ini dari sayang, sayang ini dari kenal. Maulid itu satu pintu dari 70 cahaya pintu yang harus dilalui untuk akrab dan intim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saudara punya teman orang non muslim, boleh diajak ngobrol, sedikit sharing perbandingan agama, bukan untuk mencela, bukan, sebagai perbandingan biar kita tahu betapa luhurnya ajaran ini, betapa tingginya ajaran ini. Begitu. Kalau sering dialog dengan non muslim, aduan nih begini nih, bukan untuk jelek-jelekan, tapi untuk bakal mengata kita betapa luhurnya ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak kaku bila kemudian kesulitan mau kencing, nggak bisa, nggak ngadep kiblat karena WC-nya berdiri ngadep kiblat. Kata Imam Haddad, wa qad yuta'adzaru fi'lu dzalik, terkadang dimaafkan kesulitan untuk mengerjakan ajaran-ajaran tadi dalam sebagian tempat, sehingga fayughtafaru, dimaafi. Alasannya lil masyaqqah, karena kesulitan. Dan ajaran ini al masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Karena Islam datang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak bebani kita kecuali yang kita mampu saja. Pelan-pelan, dikit demi dikit, ajarin kepada anak kencing di depan rumah ngadep kiblat, salah, jangan begitu. Diputar, nggak usah bilang salah, kurang bagus ngadepnya, yang bagus begini. Ingat-ingat tong ya, ini pelan-pelan. Cara kita ngajarin ajaran Rasulullah. Moga kita semua diakui oleh Nabi jadi umatnya Nabi, dan diundang oleh Nabi untuk ziarah ke raudhahnya, sholat di raudhahnya berkali-kali bersama keluarga dan anak-anak kita yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Segini dah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa silahkan. Atau ada pengumuman? Hah? Enggak ada? Oh enggak ada. Arif, enggak ada pengumuman? Kemari? Oh enggak ada. Oh baik. Kalau enggak ada, doa saja. Baik. Kita doa saja. Sebelumnya, saudara-saudara sekalian yang mulia, insya Allah nampaknya sebulan lagi begitu kita akan mengadakan silaturahim akbar dalam rangka Maulid Nabi, majelis kita bersama atas nama majelis, tanggal 15 Januari. Dekatlah sejam dari Cipulir masuk Taurat. Begitu kita ngadain di Tanara. Ahad pagi kita kumpul bersama dengan keluarga-keluarga kita, teman-teman majelis, baik dari Bekasi, Depok,
Jakarta Timur, Barat, Pusat, Utara, Selatan, Tangerang Selatan, Tangerang Kota, Kabupaten Serang, Cilegon, ada juga dari Kalimantan Timur, begitu dari Samarinda, dari Sumbawa, Bandung, Sukabumi, Lampung, Palembang, kumpul semua. Begitu pada tanggal 15 Januari kita baca Fatihah. Moga acara yang disusun oleh teman-teman majelis kita dalam rangka Maulid Nabi dan silaturahim akbar majelis, mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah. Jamaah yang niat hadir diberi rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, demi Maulid Nabi dan ziarah kubra